Halo, selamat siang, Ibu, Bapak dosen. Saya Muhammad Ainul Yakin dari S2 Manajemen Magister Sistem Informasi. Di sini saya akan menguraikan hasil dari final exam yang sudah saya tulis dan analisa terkait dengan use case yang sudah disertakan di dalam dokumen ini. Oke, pertama prolognya adalah use case yang uh, di yang dikasih ke saya adalah terkait dengan analisa prediksi bangkrut dari sebuah bank dengan jumlah data sekitar 9 ribuan data yang diambil dari open source data seperti itu. Nah, di sini di sini saya sudah menguraikan dari beberapa pertanyaan yang sudah ditulis di final exam, yaitu yang pertama adalah uraikan secara rinci masalah apa yang dihadapi oleh bank sentral, seperti itu. Nah, yang saya tangkap dari bank sentral ini adalah yang pertama adalah merujuk pada data dan deskripsi yang ada di atas. Masalah yang dihadapi bank sentral adalah melakukan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi bank yang diawasi. Seperti itu. Sebagai data analitik, saya sebagai data analitik membutuhkan data yang akurat untuk bisa memberikan rekomendasi terhadap pengawasan terhadap bank agar tidak berhenti beroperasi. Jadi saya sebagai data analis, problem yang saya alami adalah bagaimana melakukan prediksi terhadap data-data atau bank-bank yang diawasi, apakah nanti akan berhenti beroperasi atau tidak. Bisa dibilang apakah nanti bangkrut atau tidak. Dengan kolom atau fitur-fitur dengan total fitur 92 fitur atau 92 kolom. Nah, di sana lumayan kompleks untuk melakukan relasi antar kolom-kolom itu, seperti itu. Apa sih kontribusi dari proyek ini? Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas pengawasan. Jadi dengan model yang kita bangun, diharapkan adalah bisa meningkatkan efektivitas dari model itu sendiri. Contoh dari bank tertentu, dari model total bank yang diawasi bisa melakukan rekomendasi bahwa dengan fitur-fitur ini Anda harus meningkatkan untuk net profitnya, untuk meningkatkan laba bersihnya, seperti itu. Kemudian mitigasi resiko sistemik, contohnya dengan mengidentifikasi bank-bank yang bermasalah secara dini. Dengan prediksi itu akan dapat mencegah kegagalan yang dapat menular dan mengguncang kepercayaan publik, seperti itu. Yang kedua adalah dengan dasar perumusan regulasi yang lebih baik. Contoh nih seperti ini. Untuk menjaga bahwa bank itu harus lebih baik lagi, ya kan? Itu harus meningkatkan net income atau net worth, seperti itu. Sebagai dasar untuk memperketat atau menyesuaikan regulasi perbankan yang ada. Biar tidak berhenti beroperasi atau bangkrut. Yang keempat adalah manfaatnya adalah modernisasi peran bank sentral. Sebagai data analitik di bank sentral, itu kita bisa melakukan adopsi yang namanya machine learning. Jadi untuk sebagai implementasi
machine learning di bank sentral sehingga memperkuat citra bank sentral sebagai institusi yang modern, yang berbasis data dan mampu beradaptasi dengan kompleksitas keuangan saat ini. Nah, pendekatan machine learning dan aplikasinya, jadi yang udah saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal terkait dengan prediksi analitik, kita harus implementasi machine learning. Apa sih machine learning itu? Machine learning itu adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang mana sistem komputer harus belajar di training seperti itu dengan data-data historical. Nah, contohnya ini apa sih contoh aktualnya? Jika debt rasionya di atas 80%, maka bank berisiko. Berisiko apa? Berisiko bangkrut, seperti itu. Sebaliknya, kita memberikan ribuan contoh data historis kepada algoritma machine learning terhadap yang ada di fitur-fitur bank, seperti itu. Nah, pendekatan apa sih yang kita gunakan untuk kita adopsi machine learning? Kita menggunakan CRISP-PDM atau framework data mining. Di sini ada mulai dari business understanding. Understanding itu kita mengetahui kondisi saat ini. Nah, apa sih kondisi saat ini? Yaitu pengawasan saat ini bersifat reaktif, bergantung pada analisa laporan keuangan historis yang memiliki jeda waktu. Seperti itu. Misalnya dengan kemudian dengan analisa kesulitan mengidentifikasi pola risiko yang kompleks. Ini ada 90-an indikator atau flag seperti itu. Nah, tujuan ini adalah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi proaktif. Nah, dengan membangun early warning system atau sistem peringatan dini. Jadi dengan prediksi machine learning ini kita bisa memprediksi mana bank-bank yang akan bangkrut atau collapse seperti itu. Kemudian data understanding. Data understanding ini adalah pengertiannya dari data-data yang kita peroleh apa aja sih behaviornya. Contohnya raw total data yang kita terima itu adalah 6.800 dan ada 96 fitur seperti itu. Dan di sana tidak ada nullable kolom dan sudah ada kolom bangkrut. Bangkrut ini bisa dibilang tuh apakah file itu apakah bank tertentu mengindikasikan bangkrut atau tidak. Bangkrut nanti isinya adalah 0 dan 1, ya atau tidak. Seperti itu. Kemudian data preparation. Nah, preparation ini kita mulai dari cleansing, ya kan, menangani nilai yang hilang. Kemudian scaling, menyamakan skala untuk semua fitur numerik, standarisasi agar model tidak bias. Kemudian imbalance handling. During research kita menemukan imbalance handling dan kita akan menyesuaikan dengan smooth mechanism. Splitting kita akan pecah jadi dua, training dan data uji atau testing dataset. Modeling kita akan kita akan pilih satu algoritma yang nanti kita akan pakai di dalam pengujian, dalam training. Di sini ada 3 sebagai comparison, decision tree, random forest, dan artificial neural network. Evaluation ini adalah salah satu langkah untuk kita melakukan apakah dengan machine learning atau model yang kita udah buat sesuai atau tidak prediksinya. Kemudian deployment ini terkait dengan nanti ketika udah selesai, ekspektasinya adalah membangun dashboard ataupun sistem aplikasi baru untuk melakukan early detection seperti itu. Nomor 2, data understanding. Nah, data understanding di sini kita udah explain beberapa paragraf. Yang pertama adalah apa sih target variabel di sini? Nah, target variabel di sini adalah mengapa adalah kolom bankrupt atau collapse gitu kan. Nah, ini adalah target variabel. Nah, di sini kenapa kita tunjuk sebagai target variable? Karena di sini eksplisit menunjukkan kondisi
kebangkrutan perusahaan, 0 atau 1. 1 menunjukkan bangkrut dan 0 menunjukkan tidak bangkrut. Nah, di sini adalah diagram untuk apa istilahnya, bangkrut atau tidak. Nah, di sini ada 0 dan 1. Lebih banyak 0 atau bisa bilang itu tidak bangkrut, dan 1 ini bangkrut, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa data variabel yang kita udah olah, kayak seperti operation gross margin, kemudian ada ROA before interest, kemudian ada debt ratio, seperti itu, yang mempunyai masing-masing statik yang berbeda-beda, seperti itu. Yang mana contoh untuk yang gross margin mempunyai rata-rata 0,6, yang standar deviasi 0,06. Begitu juga dengan ROA, di sini ada 0,7 rata-ratanya dan standar deviasi 10,6. Nah, untuk yang di sini ada anomali, yaitu maksimum 625. Di sini ada kemungkinan data ini invalid, seperti itu. Kemudian visualisasi ini kita visualisasi seperti ini, almost akan ngerucut di 0,6, seperti itu. Debt ratio juga di sini rata-rata 0,01, standar deviasi 0,05. Sini kita bisa lihat bahwa debt ratio akan mengerucut di dalam 0,1 sebagai rata-rata di sini. Paling banyak adalah di angka 1.500-an ke atas. Nah, di sini ada correlation metric dengan data understanding. Apa sih correlation metric itu? Jadi hubungan antara variabel atau fitur-fitur yang ada di machine learning. Sini kita bisa lihat berdasarkan heat map, ada warna merah sampai biru. Yang merah ini adalah sangat erat korelasinya, yang biru itu minus ataupun tidak berkorelasi. Nah, sedangkan kita lihat ada warna merah seperti sini, net income total asset dengan ROA dan ROA before interest and depreciation. Di sini korelasinya sangat tinggi, 0,96 dan 0,91. Apa artinya? Jadi jika ini naik, ini juga akan naik, seperti itu. Seperti kayak regresi. Nah, sedangkan untuk yang bangkrut, ya kan, ini nilainya minus. Maksudnya apa minus? Di sini net income total asset itu tidak berkorelasi dengan minus, itu berkebalikan. Berkebalikan itu bangkrut itu nggak akan mungkin net income-nya itu naik, seperti itu. Nah, di sini kita udah tulis summary beberapa korelasi view-nya, dan ini adalah summary-nya. Summary-nya adalah di sini net income, ROA E dan ROA B ini korelasi dengan bangkrut mempunyai nilai minus, menandakan semakin tinggi probabilitas, semakin kecil kemungkinan bank mengalami bangkrut, seperti itu. Kemudian di sini ROA A dan ROA B before interest dan depreciation dengan net income total asset mempunyai nilai yang lebih baik. Korelasinya sangat tinggi, 0,96. Ini menunjukkan bahwa kedua metrik ini memberikan informasi yang hampir sama, seperti itu. Nah, kemudian nomor 3, data preparation. Ini terkait dengan istilahnya kita harus prepare datanya, gitu kan. Apa aja sih yang harus kita siapin? Di sini sebutkan data preparation apa saja yang diperlukan. Kemudian bagaimana mengatasi imbalance. Nah, di sini data preparation-nya pertama adalah fitur selection. Nah, berdasarkan korelasi, kita menemukan adanya multikolinearitas yang sangat tinggi, di mana fitur informasi hampir identik, seperti ROA A dan ROA A before interest dan ROA B before interest after tax. Dan net income total aset memiliki di atas 0,9. Jika semua fitur ini dimasukkan ke dalam model, ini dapat menyebabkan instansibilitas model. Nah, di sini akan merubah secara drastis dengan sedikit perubahan pada data. Nah, kesimpulan dari sini, kita perlu melakukan fitur selection untuk mengatasi ini, yaitu dipilih satu aja fiturnya, yaitu kita akan pilih yang namanya net
income total asset. Ini yang akan kita pilih dan menghilangkan row A dan row B. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan preparation imbalance handling. Nah, di sini kita melakukan SMOTE SMOTE Synthetic Minority Oversampling Technique, yaitu menduplikasi data dari kelas minoritas sehingga dengan cara membuat sampel sintesis. Kenapa kita imbalance? Imbalance karena ini yang non bangkrut itu hampir sangat banyak dibanding yang bangkrut. Kalau kita lihat di atas itu sekitar 6.000 dibanding 200. Jadi itu tidak nanti imbalance atau tidak valid nanti. Nah, seperti hasil dari data preparation itu akan seperti ini. Jadi dua-duanya akan balance samplingnya seperti itu. Kemudian data splitting kita akan split dari dua bagian, yaitu training dan set dan training seperti itu. Mungkin cukup. Terima kasih.